Filsafat politik merupakan sebuah ilmu yang menuntut pemikiran serta tindakan yang praktis dan konkret, terutama dalam upaya untuk menguraikan berbagai sisi kehidupan manusia dalam hubungannya dengan negara. Seorang filsuf politik menawarkan pemikiran dan konsep mengenai manusia dan negara yang baik dan mempersoalkan bagaimana cara yang harus ditempuh untuk mewujudkan pemikiran tersebut. Здесь его следует признать, и об этом я уже говорил, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Presiden Rusia Vladimir Putin pernah mengatakan bahwa runtuhnya Uni Soviet merupakan sebuah bencana geopolitik yang besar. Tetapi hari ini, pengaruh terbesar pada Rusia modern bukan berasal dari pendiri USSR itu sendiri, yaitu Vladimir Lenin, melainkan dari seorang pemikir politik dan pengkhotbah fasisme, Ivan Ilyin. Meskipun ia telah meninggal pada 60 tahun yang lalu, namun ide dan pemikirannya dibangkitkan kembali di Rusia pasca Soviet. Ivan Ilyin lahir pada 28 Maret 1883 di Moskwa, Rusia. Ia dilahirkan dalam keluarga bangsawan dan merupakan keturunan Rusia Jerman yang menghabiskan masa kecilnya tak jauh dari istana Kremlin. Ayahnya adalah seorang pengacara tersumpah dari distrik Kamar Pengadilan Moskow, sekretaris provinsi Alexander Ivanovich Ilyin, dan ibunya adalah Yekaterina Yulievna Schweikert, seorang Jerman murni yang orang tuanya beremigrasi ke Rusia. Pada 1901, Ilyin berkuliah di Universitas Moscow State University, Fakultas Hukum. Di universitas, ia menerima pelatihan dasar di bidang hukum. Di sini, ia mengembangkan minat dan mendalami filsafat. Tahun 1911, ia pindah ke Eropa Barat untuk melanjutkan pengerjaan tesisnya yang berjudul Crisis of Rationalistic Philosophy in Germany in the 19th Century. Setelah lulus, Ilyin dianugerahi diplomat tingkat pertama, dan pada bulan September 1906, ia mempersiapkan jabatan profesor dan kembali mengajar sebagai doktor privat di Departemen Ensiklopedia Hukum dan Sejarah Filsafat Hukum di Universitas Moskow. Sekembalinya ke Moskow, karya ilmiah pertama yang berjudul Konsep Hukum dan Kekuasaan diterbitkan, dan karya-karya filosofinya mulai muncul. Saat itu, ia juga sedang mempelajari tulisan-tulisan filsuf asal Jerman yang bernama George Wilhelm Friedrich Hegel, terutama soal hukum dan negara. Ivan Ilyin adalah sosok yang menolak perang dalam bentuk apapun. Namun, ketika Perang Dunia Pertama pecah dan Rusia sudah terlibat di dalamnya, ia meyakini bahwa tugas setiap orang Rusia adalah mendukung negaranya. Memasuki tahun 1917, Revolusi Februari 1917 menimbulkan masalah serius bagi Ilyin. Sistem politik di tanah airnya runtuh. Ilyin pun tidak pernah menerima kekuatan Soviet. Ia menulis, sosialisme pada dasarnya iri, totaliter, dan teroris. Dan komunisme berbeda dari itu, hanya dalam hal itu menampilkan fitur-fitur ini secara terbuka, tanpa malu-malu dan ganas. Selain itu, ia pun merumuskan pandangan-pandangan tentang dasar-dasar kedaulatan hukum, tentang cara mengatasi revolusi sebagai gangguan sosial sementara dalam upaya mencari sistem sosial baru yang adil. Ketika Revolusi Oktober terjadi, ia kecewa dan beranggapan bahwa revolusi telah berubah menjadi penjarahan negara untuk kepentingan pribadi. Setelah Revolusi Oktober, Ilyin aktif menentang politik resmi dan membela prinsip-prinsip kebebasan akademik. Ivan Ilyin menulis banyak surat tentang tanah airnya. Menurutnya, Rusia harus hidup hanya di bawah naungan satu penguasa. Jika tidak, kekacauan akan datang di negara itu. Selama sistem republik, dia melihat negaranya tidak mampu subsisten. Ilyin melihat revolusi sebagai sesuatu yang mematikan bagi negaranya. Filsuf itu siap dengan metode apapun untuk menyingkirkan penyakit Rusia dan bahkan bekerja sama dengan organisasi yang mendukung fasisme. Pada tahun 1918, tesis ilmiah Ilyin tentang Hegel akhirnya diterbitkan. Namun setelah April 1918, ia dipenjara beberapa kali dengan dugaan aktivitas antikomunis.
Kemudian pada 26 September 1918, Ilyin dan istrinya bersama dengan sekelompok besar ilmuwan, filsuf, dan penulis yang dikirim ke luar negeri, yaitu ke Jerman. Di Berlin, tahap baru dalam kehidupan Ilyin dimulai yang berlangsung selama 16 tahun. Bersama dengan imigran Rusia lainnya, ia bergabung dalam pekerjaan mengorganisir akademik agama dan filsafat. Pada Januari 1923, di Berlin, pada pembukaan Institut Ilmiah Rusia, Ilyin menyampaikan pidato yang kemudian diterbitkan sebagai pamflet terpisah yang berjudul Masalah Kesadaran Hukum Modern. Pusat kehidupan Ilyin ditempati oleh politik dan kreativitas filosofis yang terkait erat. Terlepas dari kenyataan bahwa Ilyin adalah salah satu ideolog gerakan putih dan aktif terlibat dalam kehidupan politik. Filsafat politiknya ia didasarkan pada prinsip-prinsip non-partai dan partai supra. Khususnya, ia tidak pernah menjadi anggota partai atau mengorganisasi politik manapun. Ivan Ilyin percaya bahwa individualis itu jahat. Baginya, keragaman manusia adalah demonstrasi ketidakmampuan Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaan menciptakan dunia, dan karena itu, ia menganggap keanekaragaman seperti itu pada dasarnya setan. Dengan demikian, kelas menengah, partai-partai politik, dan masyarakat sipil semuanya sama jahatnya karena mereka berkontribusi pada perkembangan seseorang yang melampaui batas-batas identifikasi diri tunggal komunitas nasional. Menurut Ilyin, tujuan politik adalah untuk mengatasi individualitas dan membangun kelompok kehidupan bangsa. Karya-karya filosofis utamanya adalah pada periode 1920-an dan 1930-an. Itu ketika ia menjadi ideolog emigran terkemuka dari gerakan putih anti-komunis. Dalam The Way of Spiritual Renewal tahun 1937, ia menyatakan bahwa untuk pembaruan ini sendiri, Rusia membutuhkan iman, cinta, keluarga, tanah air, nasionalisme, kesadaran hukum, negara, dan kepemilikan pribadi. Lalu, Ilyin juga memandang Mussolini dan Hitler sebagai pemimpin yang teladan karena telah menyelamatkan Eropa dengan membubarkan demokrasi. Pada Oktober 1933, ketika Institut Rusia masih berada di bawah sayap Menteri Propaganda Joseph Goebbels dari Reich dan Adolf Hitler, Partai Nazi ditunjuk sebagai direkturnya, dan di situ Ivan Ilyin juga diangkat sebagai wakil presiden institut. Pada tahun 1934, tepatnya 6 bulan setelah Hitler berkuasa, karena menolak untuk mengajar sesuai dengan program Partai Sosialis Nasionalis, Ilyin pun dikeluarkan dari institut. Kemudian di tahun 1938, Gestapo menyita semua karya cetaknya dan melarangnya untuk berbicara di depan umum. Nah, setelah kehilangan mata pencariannya, Ivan Alexandrovich meninggalkan Jerman, lalu pindah ke Swiss. Dengan bantuan teman, khususnya Rachmaninov, Ilyin mencoba untuk membangun kehidupannya yang ketiga kalinya. Di Swiss, Ilyin dilarang melakukan aktivitas politik. Akan tetapi, ia masih aktif menerbitkan karya-karya anti-komunisnya tanpa tanda tangan. Anti-Soviet dan fasis, pandangan Ilyin begitu kuat sehingga setelah kekalahan Reich oleh Tentara Merah dan Sekutu, setelah keputusan pengadilan Nuremberg, dan setelah mempublikasikan kebenaran tentang kejahatan Nazi, dalam sebuah artikel On Fascism tahun 1948, Ivan Ilyin menulis bahwa fasisme adalah fenomena multilateral yang kompleks dan secara historis jauh dari ketinggalan zaman. Berbicara menentang totalitarisme sayap kiri, fasisme lebih jauh ke kanan, karena ia mencari reformasi sosial dan politik yang adil. Pencarian ini bisa berhasil dan tidak berhasil. Sulit untuk memecahkan masalah seperti ini, dan upaya pertama mungkin tidak berhasil. Akhirnya, fasisme benar, karena ia berkembang dari perasaan patriotik nasional yang sehat, yang tampaknya tidak ada bangsa yang dapat menegaskan keberadaannya atau menciptakan budaya sendiri. Di akhir hidupnya, Ivan Ilyin berhasil menyelesaikan dan menerbitkan karya yang telah ia kerjakan selama lebih dari 33 tahun. Axioms of Religious Experience, tahun 1953. 2 volume penelitian tentang antologi agama dengan tambahan sastra yang luas. Berbagai karyanya dalam bahasa Jerman diterbitkan pula. Kemudian Ilyin mencoba menyelesaikan buku On the Monarchy yang ia siapkan untuk publikasi The Path to Evidence. Tetapi setelah penyakit yang sering dan berkepanjangan, pada 21 Desember 1954, ia meninggal sebelum ia bisa menyelesaikan rencananya pada tanggal 30 Maret 1963.